ini kita mau nyanyiin Ayo Mas kita sepanjang tahun ini ya Miss. Nah, pasti semua Adik-adik Joykid sudah pada tahu. Jadi ayo ikut nyanyi bareng-bareng sama Miss ya. Sing. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang pernah. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37 sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang pernah. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Nah, sekarang kita mau lihat anak-anak Joykid Yang yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. ini Yuk, dia. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Amin. Sebab itu, apakah yang akan dikatakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Amin. Halo teman-teman Joykid, ini ayat hafalan kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Dadah teman-teman Joykid, Tuhan berkati. Kita mau sama adik-adik juga ya. Hai adik-adik Joykid. Apa kabarnya hari ini? semua sehat kan? Harus sehat ya Miss. Sukacita kan? Benar. Nah sekarang kita mau ngapain Miss? Mau menyanyi, Betul. memuji Tuhan, Terus? mendengarkan firman Mendengarkan Tuhan, firman Tuhan. Nanti dan kita juga mau kasih ayat mas ayat kita Mas kita selamat sepanjang tahun tahun. ini. Nah, Banyak adik-adik lagi deh. Joykid boleh mempersiapkan dirinya, boleh ambil Alkitabnya, ikut sama-sama lihat videonya dengan baik. Nah, jangan ada yang ganggu-ganggu teman lagi ya Miss ya Iya kalau mau dong. beribadah. Oke adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Sebelum kita beribadah, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau masih menyertai kami Tuhan. Dan saat ini kami mau beribadah, kami mau memulai ibadah kami. Engkau memberkati setiap anak-anak Joykid dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah dengar hati yang penuh sukacita, mereka mau menyanyi dan memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan penuh kebahagiaan Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk lebih lagi menari-nari untuk senangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dimanapun adik-adik Joykid berada saat ini, kami semua satu hati, kami semua satu jiwa kalau kami mau menyenangkan Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan dengan suara yang terbaik katakan amin. Kita mau memuji Tuhan ya Miss Lena. Oke Miss. Sebelumnya kalau ada temennya boleh disapa, bilang selamat hari Minggu. Mungkin ada mamanya, atau Papanya. abangnya, papanya, boleh. Oke, sama-sama kita mau memuji Tuhan. Pasti adik-adik Joykid sudah tahu lagunya ya Miss. Pasti dong, Pasti Miss. suaranya nggak pelan-pelan Miss ya kan? Kuat-kuat dong. Oke. Ayo adik-adik Joykid, katakan
kurang tahu juga deh. Misalnya senang nggak hari ini kita bisa memuji Tuhan sama-sama? Senang dan sukacita dong, Senang ya? Miss. Nah, Miss Iya. mau bilang kayak gini. Sama adik Gereja Kids yang ada di rumah, misalnya mau kasih tahu. Dengar ya, Miss. Saya gembira. Mengapa kau gembira? Saya gembira. Apa sebabnya? Tahu. Saya gembira. Mengapa kau gembira? Karena saya anak Tuhan. Amin. Saya gembira. Mengapa kau gembira? Saya gembira. Sebabnya. Saya gembira. Mengapa kau gembira? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu gembira. Lebih kencang. Saya gembira. Mengapa kau gembira? Saya gembira. Apa sebabnya? Saya gembira. Mengapa kau gembira? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu gembira. Siang malam ku selalu gembira. Siang malam ku selalu gembira. Iya dong. Kasih tahu dong Miss sama adik-adik. Karena sukacita Hanya datang dari Tuhan. Yuk kita belajar lagu buah-buahan. Oh ya, Miss Dona. buah-buahan. Apa aja ya, Miss? Apa ya? Ayo kita nyanyikan sama-sama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan. Sekali lagi ya, Miss ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Inilah Inilah buah kudus mengalir dalam hidupku. saya. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kuasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Yeay! Roh Kudus. Bener, Miss. Nah, sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan ya, Miss. Ya, sama-sama. Yuk mari adik-adik Joy Kids, ambil sikap yang terbaik. Saat ini kita mau bawa hati kita mau bawa hidup kita untuk kita bisa menyembah Tuhan. Jangan ada yang masih ganggu-ganggu temannya atau abangnya atau kakaknya. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Saat ini kita mau nyanyi buat Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami yang rindu Tuhan Yesus. Hatiku tak tahan
hatiku, tiada yang tersembunyi Tuhan Yesus. bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya tetap Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat tertanam di hati setiap Joycast yang menyaksikan ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Good morning, selamat pagi teman-teman Joycast semua. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama sudah pujian. Kita saat ini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Alkitab menceritakan kepada kita peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib, di mana di Bukit Golgota yang kita peringati sebagai hari Jumat Agung, hari kematian Yesus. Nah, teman-teman masih ingat 3 hari setelah Yesus disalib, 3 orang wanita, mereka ini mendatangi apa? Kubur Yesus. Ya, mereka mendatangi kubur Yesus. Tetapi apa yang mereka dapati ketika mereka datang ke kubur Yesus? Nah, di kubur Yesus batu sudah terguling. Nah, kuburnya sudah terbuka. Ternyata kuburnya sudah kosong. Yesus tidak ada di situ. Mereka sebenarnya sedih. Kemana Yesus pergi? Nah, adik-adik pasti sudah tahu ceritanya, bukan? Yuk, coba dijawab sendiri dulu. Kemana Yesus pergi? Kok mereka tidak mendapati Yesus? Benar sekali, Yesus sudah bangkit. Benar.
Nah, Yesus sudah bangkit. Biasanya kita rayakan sebagai hari Paskah, ya, hari kebangkitan Yesus Kristus. Benar sekali. Nah, setelah itu Yesus kemana? Yesus bangkit, lalu Yesus kemana? 40 hari lamanya Yesus menampakkan diri kepada siapa aja. Ia berulang, Alkitab katakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, Yesus terus berjalan, dia terus menemui orang-orang, dia terus menyampaikan tentang kerajaan Allah. Alkitab katakan seperti itu, ya. Nah, pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, apa yang ia katakan? Ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah, tentunya adik-adik berkata, apa janji Bapa? Kita akan bahas bersama, ya. Nah, di Kisah Rasul pasal yang 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem. Di mana lagi? Di seluruh Yudea. Di mana lagi? Di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, jelas sekali dikatakan ketika kita menerima kuasa, maka kita akan menjadi saksi, ya. Dikatakan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 seterusnya itu kita bisa membaca nanti bahwa sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Nah, pada saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya itu sudah berada di Bukit Zaitun, ya, tempat di mana Yesus terangkat naik ke surga. Nah, ketika di situ apa yang disampaikan Yesus? Yesus menyampaikan pesan-pesan kepada mereka, menyampaikan amanat agung kepada mereka, ya. Nah, di ayat yang ke-10 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Tentunya teman-teman semua tahu siapakah itu, ya. Itu adalah malaikat, ya, yang berpakaian putih, kata Alkitab, ya, dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, inilah peristiwa Yesus terangkat ke sorga, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua semakin mengerti, ya, cerita Alkitab ini. Sudah sama-sama melihat sketsa tadi, gambar tentang kenaikan Yesus. Miss percaya semua kita pasti sudah mengerti, ya. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, Yesus harus naik ke surga karena Yesus itu berasal dari surga.
maka ia harus kembali ke surga. Kita bisa buktikan itu di dalam Filipi 3 ayat 20 yang berkata bahwa Yesus warga negaranya adalah kerajaan surga. Nah, jadi kalau misalnya contohnya nih gini, kalau kita adalah warga negara Singapura, maka kita harus pulang kembali ke Singapura. Kita tidak bisa lama-lama di tempat orang, di negara orang lain. Nah, yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya. Dikatakan di dalam Alkitab, Yesus berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Artinya pekerjaan Dia sudah selesai. Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di dunia, di bumi. Nah, makanya ia kembali ke rumahnya, ya. Nah, sama seperti kita atau papa kita. Kalau papa kita kerja di kantor. Nah, kalau pekerjaannya sudah selesai, tentunya papa akan pulang ke rumah, kan? Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, mengapa Yesus harus naik ke surga? Itu adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita juga adalah warga negara surga. Makanya nanti kita semua itu pasti akan kembali ke surga, ya. Kata Alkitab di dalam Yohanes 14 ayat 2-3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, jadi jelas ya, Yesus naik ke surga duluan itu adalah untuk menyediakan tempat bagi kita semua, bagi Miss, bagi teman-teman Joyki semua. Nah, yang keempat, mengapa Yesus harus naik ke surga? Itu supaya Roh Kudus turun ke atas kita, ya. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 7-8 berkata, namun yang benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, jadi di Alkitab katakan Roh Kudus itu supaya ada sama kita. Untuk apa? Ada lagu yang berkata kalau kita Roh Kudus penuh atas kita, maka kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah untuk memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya. Di kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, nanti kita udah sama-sama bacakan waktu di dalam sketsa gambar. Nah, bahwasanya jika Roh Kudus itu turun ke atas kita, maka kita akan menjadi saksinya, saksi Tuhan untuk memberitakan kabar kebaikan Tuhan, Injil Tuhan. Ya, di mana? Di Yerusalem, terus di mana lagi? Di Yudea, terus di mana lagi? Di Samaria, dan di seluruh bumi sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik pasti sudah mengerti kan mengapa Yesus harus mengapa Yesus harus terangkat ke surga? Karena kita nanti akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga beberapa hari lagi. So, adik-adik atau teman-teman Joyki semua pasti sudah mengerti sekarang ya. Jangan kita merayakan, kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, tapi kita tidak tahu ada apa di balik cerita kenaikan Yesus ke surga. Oke? Nah, ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah kita ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Nah, jadi nanti teman-teman Joyki semua bisa hafalkan, dan seperti biasanya boleh dihafalkan secara baca atau boleh dilafalkan dengan nyanyian. Nah, jadi teman-teman Joyki semua nanti boleh bebas menciptakan lagu dari ayat ini. Paham ya? Seperti biasa bisa dikirimkan ke grup
Joy Parents atau juga di WhatsApp nomor Miss di sini ya. So, see you. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Scan kode QR, transfer. Miss Dona. Oh iya Miss Lena. Lagi ngapain sih? Ini Miss, tadi Miss Dona belajar scan kode QR. Belum ngasih persembahan ya? Iya ini tadi udah berhasil nih Miss pakai BCA Mobile. Oh gitu Bisa ya Miss, bisa Pakai transfer, ya? bisa scan kode QR. Miss Lena udah kasih persembahan? Belum sih Miss. Nah Miss ini pakai dia apa? mau dikasih Miss. Oh Miss pakai uang tunai ya? Iya, mau diantar Bisa. ke gereja ini Miss. Bisa langsung diantar ke gereja? Bisa, atau Oke, dititip juga Miss. bisa sih Miss sama mama papa kita. Iya ya, berarti kalau adik-adik sekolah minggu yang mama papanya ibadah boleh dititip ya Miss ya di Boleh hari banget, minggunya. Oke deh, jangan lupa adik-adik Joy Kids persiapkan persembahan dan perpuluhannya dan Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kudus. Sekali lagi ya Miss. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kudus. Kalau mau kudus, kalau mau kudus. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kudus. Nah, Joy Kids kalau mau tumbuh, kita harus rajin baca Alkitab setiap hari, berdoa pagi dan malam hari. Jangan hanya waktu makan aja ya Joy Iya ya Kids. Miss. Wah semoga kita semua bisa bertumbuh di dalam Tuhan ya Miss Lena. Iya dong, Miss Dona. Nah oke Joy Kids, sebelum kita berpisah kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, ambil sikap yang terbaik, kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Sekalipun kami tidak bertemu secara langsung, tapi kami percaya Engkau menjamah setiap anak-anak Joy Kids dimanapun mereka berada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Buah-buah roh, kedamaian, sukacita yang melimpah-limpah Tuhan limpahkan bagi setiap kami dan anak-anak Joy Kids dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, ketika ada anak-anak Joy Kids yang sedang sakit atau mereka sedang mengalami masalah, Tuhan tolong mereka, Tuhan bantu mereka Tuhan Yesus, baik itu dalam ujian, dalam sekolah, dalam PR, apapun yang mereka lakukan, biar mereka tetap mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, biarlah pandemi COVID-19 akan berakhir Tuhan, dan kami semua dapat bertemu, dan kami bisa bersuka cita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus, biarlah apapun yang Miss dan Sir telah sampaikan, kami boleh mengerti dan kami menjadi anak Tuhan yang baik dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akan bertemu di minggu depan dengan sukacita dan kami sambut berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik Joy Kids sama-sama katakan,